وأكون للخير العميم مثالا. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan duha kali ini, Allah semoga memberikan kepada kita semangat kita di dalam kita menuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan jalan kebenaran dan semoga kita mendapatkan jalan ilmu yang lurus di dalam kehidupan kita. Karena tidak setiap muslim mereka mendapatkan kenikmatan ilmu pada jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Yang pertama sihatul faham, yang kedua husnul qasdi. Kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam itu adalah ketika seseorang mendapatkan pemahaman yang benar. Bukan hanya sekedar pemahaman yang baik, tapi dia mendapatkan pemahaman yang benar, yang merujuk dan menapak tilas pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah hati yang ikhlas. Kalau kita senantiasa diberikan oleh Allah pemahaman yang benar, hati kita senantiasa tidak pernah lelah untuk mengikhlaskan setiap perkataan dan perbuatan kita semata-mata untuk Allah, maka inilah dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Banyak orang diberikan kenikmatan Islam, belum tentu diberikan kenikmatan pemahaman yang benar dan hati yang ikhlas. Semoga Allah memberikan kepada kita dua kenikmatan dari pemahaman yang benar dan pula kenikmatan ketika kita diberikan hati yang ikhlas. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu merupakan sebuah kewajiban dan komitmen yang tidak bisa terpisahkan di dalam jalan keimanan. Iman itu separuhnya terletak pada kesabaran, sisanya terletak kepada kesyukuran. Dan sesungguhnya kesabaran dan kesyukuran itu sama-sama beratnya. Walaupun di beberapa sisi, bahwasanya sabar itu terkadang bersifat short term, adapun kesyukuran itu bersifat long term. Kenapa kesabaran itu bersifat short term? Karena sesungguhnya kita biasanya sabar ketika kita mendapatkan ujian. Dan ujian itu durasinya jauh lebih pendek daripada kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan. Kesyukuran itu bersifat panjang, long term. Karena biasanya kenikmatan dan kemudahan durasinya dan frekuensinya lebih panjang dan lebih panjang daripada setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha betul bagaimana menata kehidupan kita dengan kesyukuran. Karena kalau bukan dengan sabar, pastilah pelajaran yang datang pada kehidupan kita adalah kesyukuran. Dan tidak ada pilihan ketiga di dalam perjalanan kehidupan kita beribadah kepada Allah. Semoga kita diberikan kesabaran, semoga pula kita diberikan kesyukuran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan gelar supaya kita menjadi walinya Allah. Karena salah satu gelar agung yang hari ini sudah mulai luntur dari benak dan pikiran manusia itu menjadi walinya Allah. Padahal ini merupakan salah satu kedudukan dan posisi paling agung di dalam kehidupan alam semesta. Pekerjaan paling agung, aktivitas yang paling agung bukanlah ketika kita mendapatkan profit hingga miliaran, bukan pula ketika kita memiliki banyak anak perusahaan. Tapi posisi yang paling agung adalah ketika kita menjadi walinya Allah. Mau laki-laki dan perempuan, maka mereka bisa menjadi walinya Allah. Dan walinya Allah itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Dan sifat mereka adalah mereka tidak pernah bosan. Bagaimana mereka menyelaraskan, menyamakan antara apapun yang mereka lakukan dengan apa yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Itulah walinya Allah. Dan menjadi walinya Allah itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Siapapun di antara kita bisa menjadi walinya Allah. Selama kita paham komitmen yang harus kita berikan untuk supaya kita bisa menjadi walinya Allah. Makanya kalau saya sekarang ditanya, Ustadz sebenarnya pengen apa dalam sisa hidup? Ya, jawaban kita adalah mengatakan saya pengen jadi walinya Allah. Menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah posisi yang hari ini mungkin orang tidak berpikir.
Padahal itu merupakan salah satu di antara tujuan terbesar kita dalam kehidupan ini adalah menjadi walinya Allah. Karena orang yang menjadi walinya Allah, mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Selama kita betul-betul memenuhi kewajiban untuk menjadi walinya Allah. Karena ingin menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah konsekuensi, merupakan sebuah komitmen, dan tentunya di situ ada sebuah konsekuensi yang berat, maka itulah yang menjadikan kita memiliki korelasi. Kenapa kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena sesungguhnya kita tidak mungkin menjadi walinya Allah sampai kita melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bisa menjadikan Allah mencintai kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Menjadi walinya Allah itu tidak hanya sekedar duduk bertasbih hingga ribuan kali. Menjadi walinya Allah itu tidak hanya pergi ke Mekah dan Madinah lalu melakukan tawaf hingga ratusan kali. Tapi menjadi walinya Allah itu simpel. Lakukan apapun yang dicintai oleh Allah, tinggalkan apapun yang dibenci oleh Allah, cintai siapapun yang dicintai oleh Allah, dan bencilah siapapun yang dibenci oleh Allah. Seketika kita bisa menjadi walinya Allah dimanapun kita berada dan apapun jenis kelamin kita. Itulah yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita bisa untuk menjadikan diri kita menjadi walinya Allah. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-18. Salah satu cirinya walinya Allah itu adalah mereka ketika berinteraksi dan bermuamalah, mereka selalu meletakkan interaksi dan muamalah mereka dengan satu tujuan. Tidak ada satu muamalah yang mereka lakukan untuk membina dan menjalin hubungan hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia, kecuali mereka menjalin hubungan hablum minan nas, interaksi sosial mereka dan muamalah mereka, itu semata-mata mereka niatkan karena Allah semata. Dan itulah yang menjadikan akhirnya salah satu di antara perkara besar yang menjadikan Allah mencintai manusia, yaitu adalah ketika manusia itu di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah, ketika manusia itu makhluk sosial, mereka tidak punya alasan kecuali satu. Alasannya itu karena Allah di dalam bermuamalah. Nah, inilah yang menjadikan kita mendapatkan golongan yang ke-18. Golongan ke-18 para walinya Allah. Kalau mereka berinteraksi, kalau mereka bermuamalah dan berinteraksi semata-mata karena Allah. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita kemarin membahas 2 kali pertemuan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita kemarin membahas 2 kali pertemuan? Bagaimana kita saling mencintai karena Allah? Maka sesungguhnya sekarang kita mulai konkretkan secara lebih spesifik. Apa sih yang kita lakukan kalau kita ingin menjadi walinya Allah ketika bermuamalah? Lalu kita betul-betul mencintai semata-mata karena Allah. Maka setidaknya ada sekitar 15. Ya. Ada 15 poin penting yang harus kita lakukan untuk membuktikan bagaimana cara kita mencintai sesama saudara kita dan kita mencintai hubungan kita dengan sesama saudara betul-betul berdasarkan niat yang kita tujukan hanya kepada Allah. Apa 15 poin ini yang kita harus selalu mengerti dan selalu kita coba terapkan pada kehidupan kita ketika bermuamalah. Yang pertama adalah memastikan bahwasanya tidak ada sebuah dorongan pada hati kita ketika kita berjumpa dengan seseorang, lalu Allah menjadikan ada kecocokan hati kita dengan hati orang yang ada di hadapan kita, kecuali dorongan itu semata-mata kita niatkan karena Allah. Sehingga setiap pertemanan, setiap obrolan, setiap pertemuan, hingga ketika kita safar bersama-sama, tidak ada dorongan yang selalu kita miliki ketika bersama dengan dirinya kecuali adalah karena Allah. Kita merasakan getaran-getaran keimanan ketika bersamanya, dan getaran keimanan itu betul-betul kita rasakan dan mendorong kita berusaha untuk merawat pertemanan kita dan persahabatan kita dengan orang-orang itu semata-mata karena Allah. Walaupun kita mendapatkan ada 1000 alasan yang lain yang bisa dilakukan manusia ketika saling mencintai dan saling bersahabat. Ada yang datang alasannya karena cocok di dalam frekuensi bercanda. Ada yang alasannya karena berasal dari suku yang sama. Ada yang
beralasan karena berasal dari daerah yang sama, karena berasal dari tempat pekerjaan yang sama. Dengan berbagai macam alasan, orang itu memiliki alasan untuk berteman. Tapi orang yang betul-betul mereka itu saling mencintai karena Allah, maka tidak ada dorongan yang dia berikan ketika dia berteman, bersosialisasi, berinteraksi dan bermuamalah kepada manusia-manusia yang dia bertemu dan berjumpa dengannya, kecuali alasannya adalah karena Allah. Dia tidak ingin mendapatkan profit, dia tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak ingin pansos, dia tidak ingin mendapatkan keuntungan pribadi di balik pertemanan dia dengan dirinya, tapi semata-mata dia letakkan tujuan tertinggi ketika dia bermuamalah dan berinteraksi kepada orang itu, semata-mata Allah semata yang menjadi tujuannya. Sehingga dia menghadirkan Allah di balik setiap pertemanan itu. Ini mungkin terkesan normatif, tapi sejatinya inilah poin yang pertama yang paling penting. Karena masing-masing dari kita yang bisa menyeleksi apa dorongan yang ada pada hati kita ketika berteman dengan seseorang, berinteraksi dengan seseorang. Ada yang memang berinteraksinya ya karena frekuensi bercandanya sama, sehingga setiap kita berjumpa, kita merasakan aura bercandanya itu ketemu, klop dengan kita. Dan ternyata kalau ditelisik hanya itu saja alasannya. Maka sesungguhnya semua dari kita yang paling tahu tentang apa jawaban pada diri kita ketika berteman. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Dan kita yang paling tahu, kita ini berteman karena apa? Kita memiliki 1001 alasan untuk berteman, tapi pertemanan yang betul-betul dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu ketika kita niatkan pertemanan itu semata-mata karena Allah. Dorongannya itu karena Allah. Tidak ada niatan apapun. Bukan pansosnya, bukan uangnya, bukan profitnya. Tetapi semata-mata karena Allah. Nah ini termasuk poin yang pertama. Poin yang agak official, agak resmi. Tapi ternyata inilah yang sejatinya sering dilalaikan pertama kali ketika kita berjumpa, berinteraksi, dan berteman dengan siapapun. Kita langsung cocok, ngobrolnya langsung cocok, problemnya langsung cocok. Lalu terkadang kita langsung sok bijak dalam tanda petik mengatakan pertemanan kami karena Allah. Padahal semenjak pertama tidak diniatkan untuk Allah. Nah ini kurang betul proses dan mekanisme yang semacam ini. Tapi memang betul-betul orang yang mereka berteman karena Allah, dia duduk, dia merenungkan bahwasanya saya berteman dengannya selalu menambah kebaikan. Ada getaran ketakwaan yang saya rasakan. Ada perubahan-perubahan yang saya dapatkan ketika berjumpa dengannya. Oh bismillah, saya berjumpa dan berteman kepadanya semata-mata karena Allah. Lah itu baru betul. Orang yang betul-betul meniatkan sesuatu karena Allah, mereka yang memikirkan sebelum melakukan. Dan orang yang terkadang mereka kurang sempurna di dalam melakukan karena Allah, orang yang terbiasa melakukan terlebih dahulu baru memikirkan. Ya, ini ada dua. Jadi kalau orang betul-betul niatnya benar itu, biasanya bagaimana karakternya? Karakternya sebelum dia melakukan sesuatu, dia memikirkan latar belakangnya. Oh ini karena Allah. Maka dia pikirkan dulu alasannya, baru dia nanti akan memaknai perjalanan hidupnya. Yang satunya, kalau orang itu tidak terlalu menghadirkan niat, biasanya apa? Biasanya mereka berjalan dulu baru memikirkan setelah itu apa yang harus mereka lakukan dan mereka maknai. Ini kurang betul. Makanya sekali lagi, kalau kita memang betul-betul berteman, kalau kita betul-betul bersahabat, janganlah kita suka berdalih dan bersembunyi di balik kata-kata bijak. Saya berteman dengannya karena Allah. Kalau memang itu memang benar, ini mulia. Tapi kalau ini hanya sekedar diucapkan, tapi tidak mengerti konsekuensinya, tidak mengerti parameternya, kenapa kita mengatakan kalimat itu, maka sesungguhnya Allah yang paling tahu tentang dasar dan alasan kenapa kita berteman dengan seseorang. Jadi sekali lagi, orang yang berteman karena Allah itu orang yang dia berpikir betul, saya merasakan getaran iman, saya merasakan ketaatan, saya merasakan perbaikan pada diri saya merasakan ada kualitas saya yang berubah setelah berjumpa dan berteman dengannya. Bismillah, saya berteman dengannya karena Allah. Ini yang benar. Lalu kalau sudah diniatkan betul karena Allah, dan ini betul prosesnya datang dari hati, dan proses ini tidak datang secara instan, tapi prosesnya datang mengalir secara
secara bijak ya, secara ma'ruf dia berjalan, maka kita harus ingatkan kepada apa yang dikatakan Imam Malik. Maka nalillahi fahuwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka dia pasti abadi. Jadi kalau sudah diniatkan semata-mata karena Allah, maka dia pasti akan abadi. Dia akan abadi, dia akan awet, dan dia tidak akan cepat untuk pecah. Ya. Makanya sampai disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah, kalaulah ada seseorang yang mereka berteman, lalu akhirnya berpisah, biasanya disebabkan karena dosa dan kemaksiatan salah satu di antaranya. Nah, ini sekali lagi membuat kita semakin berpikir dan semakin kita mengetahui berteman karena Allah itu harus betul-betul kita rasakan, kita sadari, dan kita ikrarkan. Saya berteman dengannya semata-mata karena Allah. Kalau ini sudah betul prosesnya, maka insya Allah Allah yang akan menjaga pertemanan dan persahabatan itu. Kalaupun memiliki 1000 alasan untuk berpisah, Allah akan hadirkan 1001 alasan untuk tetap bersama dan tetap saling mengasihi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus pahami ketika kita mencintai betul-betul karena Allah itu, setelah kita mengikrarkan secara langsung apa yang kita maknai pada pertemanan dan persahabatan kita dengan orang itu, dan beberapa orang yang kita ikrarkan bahwasanya kita berteman semata-mata karena Allah. Yang kedua, maka sesungguhnya mencintai karena Allah itu ada sebuah komitmen yang ada dan harus ditunaikan komitmen itu. Yang kedua itu apa? Yaitu menasehati. Menasehati dan menegakkan pilar saling menasihati di dalam kebaikan dan menegakkan pilar saling menasihati di dalam kesabaran. Sehingga proses mereka ketika berjumpa karena Allah, maka semua proses perbaikan itu terus berjalan di antara mereka. Ya. Tidak saling mendiamkan, tidak saling membiarkan, tetapi saling menasihati tetap berjalan. Tentunya dilakukan dengan cara yang lembut. Proses yang sabar. Di dalam kita mengingatkan orang yang kita cintai semata-mata karena Allah. Ya. Mari kita melihat kisah bagaimana yang terjadi antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kisah ini cukup terkenal. Bagaimana kita menjumpai Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Maka ketika mereka saling mencintai karena Allah, diikat langsung oleh Rasulullah, dipersaudarakan langsung oleh baginda Nabi SAW, sampai pada satu waktu Salman Al-Farisi menjumpai bagaimana istrinya Abu Darda itu dalam kondisi berantakan. Lalu istrinya Abu Darda bercerita bahwasanya suaminya Abu Darda sudah tidak lagi menginginkan dunia. Kalau malam, sholat malam terus. Kalau siang, selalu puasa terus. Dan tidak sama sekali menjamah beliau sebagai istrinya. Ketika mendapatkan curhatan dari seorang istri Abu Darda bahwasanya suaminya tidak lagi berhajat kepada dunia, Salman Al-Farisi itu tidak langsung membenarkan, tidak langsung mengiyakan, tapi dia mentabayun, cek dan dicek beliau lakukan. Beliau meminta izin ketemu dengan Abu Darda, meminta izin untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Habis sholat Isya bersama dengan baginda Nabi, maka mereka berlalu menuju ke rumahnya Abu Darda. Nah, ngobrol sebentar, setelah itu tidur. Baru sebentar tidurnya Abu Darda sudah bangun. Dan ketika akan bangun ditahan tangannya oleh Salman. Salman malam itu berjaga-jaga. Seakan-akan beliau ingin tahu apa sih yang dilakukan Abu Darda ketika malam. Apakah betul yang mengatakan bahwasanya Abu Darda tidak tidak tidur ketika waktu malam. Dan memang betul, habis sholat Isya tidur sebentar saja. Langsung bangun ingin melaksanakan sholat. Saat itu Salman Al-Farisi memegang tangannya Abu Darda dan berkata, tidurlah. Abu Darda berkata, saya ingin sholat tidur dulu. Akhirnya Abu Darda memenuhi permintaan dari sahabatnya. Dia tidur. Baru sebentar bangun lagi. Dan sama pula Abu Darda menahan tangannya. Salman Al-Farisi menahan tangannya Abu Darda. Dan memerintahkan Abu Darda untuk tidur. Berulang-ulang itu. Sampai akhirnya jatuh pada tengah malam. Ketika sudah jatuh tengah malam, barulah Abu Darda ketika sholat dibiarkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun ikut sholat malam.
Sampai akhirnya mereka selesai dengan sholat malamnya, istirahat sejenak melaksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh mereka laksanakan, maka pada saat itu Abu Darda istrinya menyiapkan makanan untuk Salman. Salman ketika akan makan melihat Abu Darda berkata, saya puasa. Salman Al-Farisi mengatakan, makan, saya puasa, makan, saya puasa, makan. Maka pada saat itulah akhirnya Abu Darda ikut makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Baru setelah makan, kenyang, barulah pada saat itu Salman Al-Farisi mengucapkan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Dan kalimat ini dibenarkan oleh Rasulullah, dan kalimat ini tidak disalahkan oleh baginda Nabi. Inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman Al-Farisi dan Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu atas dirimu punya hak, sesungguhnya keluargamu atas dirimu punya hak, sesungguhnya jiwamu atau dirimu sendiri atas dirimu punya hak, maka berikanlah setiap segala sesuatu haknya masing-masing. Apa yang menarik dari riwayat ini? Yang menarik dalam riwayat ini adalah bagaimana seorang Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kata cinta. Dan Salman Al-Farisi itu membuktikan rasa cintanya beliau kepada Abu Darda dengan racikan yang tepat. Dia ketika mendengar bagaimana Abu Darda ketika dia mendengarkan Abu Darda melakukan sesuatu yang salah, maka Salman Al-Farisi tidak langsung datang menasehati dari A sampai Z. Ya, tapi yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tabayun. Dia cek, dia recheck, dia cross check. Dia tidur di rumahnya Abu Darda, dia bermalam di rumahnya Abu Darda sampai dia menjumpai sendiri bagaimana Abu Darda pada waktu malamnya hampir tidak mau tidur dan bagaimana di waktu paginya dan siangnya dia tidak mau makan. Dan ketika akhirnya terbukti bahwasanya Abu Darda tidak makan ketika puasa setiap hari dan ketika malam tidak mau tidur, ketika baru tidur sejenak langsung pingin untuk sholat, maka pada saat itulah kita mendapati Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda. Dan nasihat ini dibenarkan oleh Rasulullah. Inilah sebuah gambaran indah. Ya. Gambaran indah dari sebuah persahabatan yang dibangun di atas agama. Persahabatan yang dibangun di atas nilai keimanan itu bukan hanya sekedar ketawa, hahaha. Bukan hanya sekedar acara makan-makan di tempat yang kita sepakati. Itu semuanya boleh dilakukan. Tapi ketika kita mendapati bahwasanya persahabatan ini sudah kita niatkan karena Allah, maka kita menjadi orang yang gelisah ketika salah satu di antara orang yang terlibat dalam persahabatan ini menjauh dari Allah disebabkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Lalu salah satunya ingin sekali mengembalikan posisi kita sebagai sahabatnya untuk kembali dekat dengan Allah, untuk mengevaluasi dan untuk memperbaiki apa yang salah pada kehidupan. Nah, ini yang benar. Nah, tentunya mengingatkan yang semacam ini betul-betul menjadi salah satu parameter yang tergambar jelas pada orang yang mereka bersahabat semata-mata karena Allah. Ya. Jadi betul-betul parameternya jelas. Jadi mereka itu saling mengingatkan. Ya. Tentunya ketika melihat ada sesuatu yang salah, ya tentunya orang yang mengingatkan memiliki beberapa komponen penting. Satu, ketika dia melihat saudaranya salah, dia harus memiliki sebuah kesabaran. Dia harus memiliki kesabaran untuk mengingatkan. Yang kedua, ada keinginan untuk mengingatkan. Ada keinginan untuk mengingatkan. Dan tidak membiarkan dan mendiamkan kesalahan yang dilakukan sahabatnya. Kalau memang betul dia mencintai sahabat itu karena Allah. Prosesnya dinikmati, sabarnya harus diberikan. Dan tidak boleh diam ketika mendapati sahabat yang dia cintai karena Allah melakukan satu pelanggaran. Maka inilah yang menjadikan akhirnya hubungan saling menasihati dalam kebaikan itu betul-betul akhirnya menjadi hidup. Tentunya prosesnya ketika dia mengingatkan saudaranya terhadap satu kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya, saudaranya yang dia cintai karena Allah, itu harus dengan kelembutan dan kesabaran. Harus dengan lembut dan sabar. Jangan pernah kita kecewa dengan
orangnya. Mungkin kita benci dengan dosanya, tapi jangan pernah kecewa dengan orangnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan saudara kita nanti bisa merespon kalimat kebaikan yang kita tujukan kepadanya. Prosesnya harus sabar. Tapi kita harus saling mengingatkan karena Allah, kalau kita sudah saling mencintai semata-mata karena Allah. Kenapa saya katakan harus sabar? Iya, karena ada satu riwayat yang patut untuk kita renungkan. Ada dua orang yang bersahabat, karena yang satunya tidak sabar, akhirnya ketidaksabaran yang dia berikan kepada temannya yang bermaksiat menyebabkan dia yang justru celaka. Siapa ini yang mengingatkan? Bagaimana tepatnya kejadiannya, Ustaz? Begini hadisnya. Kata Rasulullah, ada dua orang bersahabat. Ada dua orang bersahabat. Bismillah. Ada dua orang yang bersahabat. Lalu yang satunya masih rajin melakukan maksiat. Yang satunya rajin melakukan maksiat. Yang satunya rajin mengingatkan. Yang diingatkan ini terus melakukan maksiat dan tidak kunjung berhenti dari kemaksiatannya. Yang mengingatkan lama-lama tidak sabar untuk mengingatkan. Sehingga pada satu hari dia mengatakan kepada sahabatnya yang bermaksiat itu, orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Ya, karena terlalu banyak maksiat yang kamu terus lakukan dan kamu tidak mengindahkan perintah, tidak mengindahkan nasihat yang aku berikan. Orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Pecah kongsi. Yang satunya terus bermaksiat, yang satunya pergi meninggalkan sahabatnya yang bermaksiat. Seiring waktu, yang bermaksiat tadi akhirnya tersapa dengan hidayah. Dan akhirnya dia bertobat kepada Allah. Yang satunya meninggalkan sahabatnya dan dia pernah mengatakan kepada temannya dan sahabatnya, orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah di depan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Lalu Allah bertanya kepada keduanya, Man dalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulanin. Mana orang yang berani sekali mengatakan bahwasanya saya tidak mengampuni dosanya fulan. Maka tadi teman yang solih tadi yang mengatakan, saya ya Allah, aku hapuskan amal kebaikanmu. Karena kamu lancang ya, mencatut nama dan sifatku untuk kamu jadikan sebuah kesimpulan aku tidak mengampuni fulan. Allah itu tidak suka kalau sifatnya itu diambil lalu kita mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni, padahal Allah adalah Maha Pengampun. Mana yang satunya yang berbuat dosa yang bertobat? Saya ya Allah, engkau aku ampuni dan aku masukkan surga. Di situ kita menjumpai satu pelajaran, mengingatkan teman kita yang sudah kita masukkan pada list bahwasanya dia kita cintai semata-mata karena Allah dan sudah masuk bagian dari keluarga kita, yang kita pingin supaya kita bersamanya bisa mendapatkan pahala yang besar dan berlimpah ketika kita mencintai mereka semata-mata karena Allah. Maka ketika mengingatkan itu harus sabar. Mengingatkan itu harus sabar. Jangan sampai kita hilang kesabarannya ketika mengingatkan teman yang kita cintai karena Allah. Lalu ketika kita tidak bersabar, maka justru kita yang akan mendapatkan kerusakan dan mandorot akibat dari ketidaksabaran kita. Karena mengingatkan orang itu memang harus sabar. Mengingatkan orang itu harus sabar. Tidak ada yang mengingatkan orang itu yang instan. Semuanya butuh proses yang panjang. Mengingatkan orang itu butuh proses sabar. Yang kedua yang dibutuhkan itu kelembutan. Ya. Jadi yang dibutuhkan kita di dalam kita mengingatkan saudara kita ataupun teman yang sudah kita cintai karena Allah, maka salah satu di antara yang harus selalu kita fahami adalah bagaimana cara kita mengingatkannya itu dengan cara yang terbaik. Ya. Dengan cara yang terbaik dan tidak dengan cara yang kasar. Karena kita mendapatkan pada surat Ali Imran ayat 159, wa in kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Kalau kamu bersikap keras, bengis, maka mereka akan berlari dari sisimu. Makanya di awal ayatnya Allah menyampaikan
Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu tidak mungkin berlaku lembut kepada mereka. Artinya, orang yang kamu cintai, jangan mentang-mentang kamu sudah bersahabat dengannya begitu lama dan kamu tahu seluruh kunci dan seluruh rahasia yang ada pada diri teman kamu, itu menjadikan kamu kehilangan karakter lembutnya. Karena apa? Mengingatkan itu memang butuh kelembutan dan butuh kesabaran. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran 159. Ya. Jadi kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu tidak mungkin berlaku lembut. Berarti kalau ada orang, dia lembut, itu berarti rahmat dari Allah. Kalau kita keras, lagi bengis, maka orang itu akan menjauh dari sisi Allah dan sisi kita. Ketika sikap kita itu perangainya buruk. Makanya yang kedua, kalau kita mencintai siapapun, yang kita cintai mereka karena Allah, ada proses saling menasihati di dalam jalan nasihat dan kebenaran. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Dan itulah salah satu di antara kebaikan. Bagaimana kalau kita ternyata sudah menasihati dengan cara yang baik, kita bersabar, kita dengan cara yang lembut. Tapi akhirnya dia yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Kalau ada orang yang sudah kita berikan kewajiban kita mencintai dia karena Allah. Ketika kita mencintai dia karena Allah, lalu kita berikan proses kita untuk saling menasihati dengan kesabaran, dan proses saling menasihati dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang lembut. Kok ternyata dia tetap menutup hatinya, lalu dia berpaling dari kita dan memusuhi kita. Lalu dialah yang memutuskan tali persaudaraan kita dengan mereka, maka itu bukan kekuasaan kita. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ya sudah, berarti itulah jawaban Allah, bahwasanya Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tepat untuk kita pada kehidupan. Itu mungkin jawaban dari Allah. Oh, mungkin ini orang yang memang tidak ingin diajak bersaudara karena Allah. Tidak perlu kita sedih. Kenapa? Siapapun yang pergi pasti akan diganti oleh Allah dengan pengganti yang baik. Kalau ada orang yang ibu ajak untuk bersahabat, kok dia meninggalkan ibu disebabkan berbagai macam alasan yang dia buat dan dia rekayasa supaya menghalalkan dirinya untuk pergi meninggalkan kita. Padahal kita sudah berbuat baik, padahal kita sudah lembut, kita sudah menikmati proses. Maka itu mungkin caranya Allah untuk menyingkirkan seseorang yang tidak tepat untuk kita, supaya ada orang lain yang tepat dan baik untuk kita yang hadir menemani kita, yang jauh kualitasnya lebih baik daripada yang pertama. Jadi itu saja hikmahnya harus kita pahami. Ya, saya sering sekali dalam perjalanan hidup, people came and go. Manusia itu pergi dan datang gitu. Tidak usah kita khawatir, memang begitu manusia. Manusia itu datang dan pergi. Tapi yang terpenting kalau kita ada yang pergi dari sisi kita, padahal kita sudah melaksanakan sesuai dengan komitmen, sesuai dengan kewajiban, proses kesabaran kita tunaikan, dan proses bagaimana kita lembut, kita berikan secara maksimal. Tapi ternyata mereka pun pergi dari sisi kita, tidak apa-apa. Mungkin dia orang yang baik, tapi tidak tepat untuk kita. Karena yang kita butuhkan dalam hidup itu cuma dua, orang yang baik dan tepat untuk kita. Itu yang kita butuhkan. Ya, jadi tidak usah sedih. Saya sering kalau ada orang itu saya lihat gitu, dia berpisah dari fulan, dia berpisah dari fulan. Setelah itu berpisah dari persahabatannya, pecah kongsi gitu. Tapi setelah itu dia mendapatkan sahabat yang jauh lebih baik daripada sahabat yang pecah kongsi dari dirinya. Nah itulah pentingnya. Nomor satu yang tadi kita bahas. Kalau pertemanan ini kita rajut, lalu kita sirami, jalinan persaudaraannya semata-mata karena Allah. Kalaupun ada masalah ketika kita menasihati, kok pecah kongsi, maka Allah yang menjadi target kita dan menjadi tujuan kita yang akan turun dan mengganti pengganti yang lebih baik. Dan indahnya, bahwasanya tidak ada yang luput dari kita kecuali diganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan keberkahan. Ya, ketika penggantinya Allah kirimkan
lebih memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang kita harus mengerti yaitu adalah bagaimana di dalam kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita berkomitmen kuat untuk senantiasa menutupi aib ataupun dosa yang dilakukan sama saudara kita. Ya. Ini merupakan konsekuensi logis dari pertemanan kita. Sehingga ketika kita mengetahui tentang aib saudara kita yang kita cintai karena Allah, maka kita wajib untuk menutupi aib itu. Bukan hanya kepada teman yang kita cintai karena Allah, bahkan kepada sesama muslim secara umum, kita ini wajib menutupi aibnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutup aib kesalahan dari saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya dan kesalahannya pada waktu hari kiamat. Itu sebuah janji yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah janji yang besar. Sebuah janji yang memberikan kepada kita sebuah keagungan pada waktu hari kiamat. Ketika pada waktu hari kiamat disebutkan di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, bahwasanya pada hari itu semua rahasia itu diperlihatkan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah tetap jaga rahasianya, aibnya itu tetap dijaga oleh Allah. Siapa mereka itu? Mereka yang mampu ketika di dalam mereka bermuamalah, ketika mereka di dalam berinteraksi kepada hablum minan nas, mereka itu kalau melihat sebuah aib, mereka kalau melihat sebuah kesalahan, maka mereka menutupi aib itu, menutupi kesalahan itu, supaya tidak tersingkap dan tidak diketahui lebih banyak orang. Dan Allah paling senang orang yang semacam ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Allah ketika mengampuni hambanya. Makanya sampai ketika seorang muslim melihat aib muslim yang lainnya, karena muslim yang lainnya melakukan dosa dan melakukan maksiat, itu pun perintahnya Allah yang menjadi objek kemaksiatan, dia pun memerintahkan kita untuk menutupi aibnya. Tutupi aibnya. Ya. Jangan justru kita ketika mendapati hal semacam ini terjadi itu malah justru menjadikan kita justru mengumbar dan membuka aib itu kepada orang lain. Yang namanya aib sudah tutup. Dan kita sering sekali diuji oleh Allah tanpa kita sadari atau kita sadari. Kita sering diuji. Kadang kita melihat aibnya guru, kadang kita melihat kesalahannya teman, kadang kita melihat aibnya sahabat. Sebagaimana sahabat ataupun teman kita atau guru kita melihat aib dan kekurangan kita. Dan kita sering diuji oleh Allah. Ketika kita melihat aib dan kekurangan pada saudara kita, lalu kita diuji oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Apakah orang ini akan terus menutup aib yang dia ketahui, ataukah dia nanti bocor di tengah perjalanan hidupnya? Makanya saya sering mengatakan, mengetahui aib itu berat. Kenapa mengetahui aib itu berat? Karena sepanjang hidup kita harus tertuntut untuk menjaga aib itu sepanjang hidup yang kita harus lewati. Berat sekali. Ya, mendapatkan aib itu berat. Makanya orang yang beriman, cukuplah mereka itu beriman kalau dia mengetahui ada satu aib, dia tidak tertarik untuk membuka telinganya kecuali dia menutup rapat telinganya. Misalkan dalam contoh kasus real kehidupan, Mbak, ini ada kisah ini loh Mbak tentang Ustadz atau tentang fulanah gitu. Apa sesuatu, Mbaknya mau tahu nggak? Aib nggak? Aib nggak mau saya. Tutup telinga kita. Ini cukuplah orang disebut baik. Kenapa dia menutup telinganya? Orang yang baik itu dikatakan para ulama salaf, ketika dia mendengar aib saudaranya dia menutup telinga, karena dia tahu tanggung jawab yang besar ketika dia mendapatkan aib temannya dia ketahui. Dan akhirnya sepanjang hidupnya dia harus menjaga terus aib itu. Supaya aib itu tidak keluar dari lisannya untuk menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ya. Maka ini termasuk salah satu di antara hal yang harus betul-betul kita jaga. Ya. Dan ini berat. Makanya terkadang kita harus paham.
Jangan suka menceritakan rahasia kita kepada orang. Kalau kita tahu bahwasanya menjaga rahasia itu tidak gampang. Apalagi rahasia itu kalau sudah berkaitan aib. Wa idza asrarta asiralaka. Kalau kamu menceritakan rahasia, kamu akan menjadi tawanan orang yang tahu rahasia. Udah nggak usah. Udah ngadu aja sama Allah. Nggak usah kita menceritakan kepada siapapun. Hatta kepada teman dan sahabat yang sudah kita cintai karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah, tidak selazimnya kita menceritakan semua rahasia yang ada pada diri kita. Dan tidak selazimnya kita menceritakan semua aib yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Kalau kita mencintai karena Allah. Karena apa? Sekalinya kita menceritakan aib kepada saudara kita, hanya untuk mengejar sebuah status plong di dalam dada kita, maka kita akan menjadi tawanan untuknya. Dan dia pun harus menjaga apa yang dimasukkan pada dadanya ketika mengetahui tentang aib saudaranya. Dan itu berat. Ya. Makanya tidak menceritakan itu hal yang jauh lebih baik. Sudah. Makanya tutupin aibnya. Kita tidak mungkin ketika kita berteman itu kita tidak mendapatkan kekurangan. Mana ada, tidak mungkin. Ibu-ibu berguru sama siapapun, tidak mungkin ibu tidak mendapatkan kekurangannya, orang yang mengajari kita. Kita berteman dengan siapapun, tidak mungkin kita tidak mendapatkan kekurangan dari teman-teman yang kita cintai karena Allah. Mustahil kita menjalin hubungan hablum minan nas, mustahil kita menjalin hubungan sesama manusia lalu kita tidak mendapatkan aib, kekurangan yang melekat pada dirinya. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin ada aib yang melekat pada diri kita. Sebagaimana tidak mungkin aib tidak melekat pada diri kita. Pasti ada aibnya. Makanya sampai kita mendapati perkataan dari Fudail bin Iyad. Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhir. Makanya sampai ada sebuah kata-kata dari Fudail bin Iyad. Man talaba akhon bila aibin. Siapapun yang dia mencari teman, siapapun yang mencari sahabat. Bila aibin, di mana dia syaratnya ketika mencari teman dan mencari sahabat itu yang tidak ada aibnya, tidak ada salahnya. Baqiya bila akhir. Pasti sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah menemukan orang yang layak menjadi sahabatnya. Karena nggak mungkin mencari orang itu yang bersih dari aib. Wa ayun nasi tasfu masyaribuhu. Wa ayun nasi tasfu masyaribuhu itu ada sebuah kata-kata bijak dalam bahasa Arab. Kalau kamu minum, memastikan minuman itu harus bersih, tidak ada satu pun kotoran sedikit pun. Domi tawai, kamu akan haus. Karena apa? Karena tidak mungkin ada minuman itu yang betul-betul 100% bersih sih. Gak ada sedikit pun kumannya dan kotorannya sedikit pun, tidak mungkin. Pasti tetap ada kotoran-kotorannya. Dan kalau kamu minum standarnya harus bersih dulu 100% baru kamu minum, sepanjang hidup kamu akan kehausan. Itu kata bahasa. Jadi yang namanya berteman itu memang begitu. Inna likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu pasti ada lebihnya, segala sesuatu pasti ada kurangnya. Kalau kata-kata ibu saya dulu, sangat enak sekali kalau saya dengar. Waktu saya kecil itu, ibu saya selalu bilang, Nang, kekancan itu ninggal gowo. Kekancan itu ninggal gowo. Kekancan itu pertemanan. Itu pasti ninggal gowo. Ada yang diambil, ada yang ditinggal. Artinya ada kelebih dan kurangnya. Itulah yang kita harus kita pahamkan terus kepada diri kita. Jadi kalau di satu fase kadang-kadang kita kecewa sama teman kita, jangan sampai kita akhirnya meninggalkannya. Lalu kita tidak siap dengan aibnya. Nggak mungkin. Kita itu nyari teman yang nggak punya aib itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin. Inilah yang menjadikan kita memahami betul, ya, bahwasanya menutup aib itu penting, dan itu pula yang menjadikan kita memahami betul tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang sempurna dari orang yang kita jadikan teman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus siap dengan kekurangannya.
Harus siap dengan aibnya. Ya. Sebelum kita menemukan kekecewaan yang kita dapatkan dari sahabat kita, mungkin orang itu juga sudah dapat kekecewaan dari kita sebelum kita merasakan kekecewaan. Lah, kekecewaan itu akan luruh kapan? Yaitu ketika kita ingat ini adalah kita jalani pertemanan kita dengannya semata-mata karena Allah. Makanya saya sering menyampaikan di dalam banyak kesempatan, kebersamaan di dalam persaudaraan, kebersamaan dalam pertemanan itu tidak menjanjikan kepuasan. Tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pasti memberikan keberkahan. Pasti memberikan keberkahan. Untuk siapa? Mereka yang selalu bersabar. Orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling besar kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Karena tiap hari kita berjumpa, tiap hari kita ngobrol, tiap hari kita komunikasi. Ya, jadi orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling besar kemungkinan melakukan kesalahan. Itu yang menjadikan kita akhirnya semakin sadar. Pertemanan itu memang harus dijaga dan kita harus ingat kata-kata yang bisa membuat kita lega. Menyikapi hal-hal yang kadang-kadang tidak puas ketika kita berteman. Berteman itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah ketika kita sudah mencintai karena Allah, maka kita dianjurkan dan sangat ditekankan untuk mengabarkan kepada dirinya bahwasanya kita memang betul-betul mencintai dia karena Allah. Sampaikan sama dirinya, saya mencintai kamu karena Allah. Kabarkan. Dan itu bukan termasuk sesuatu yang sifatnya lebay dan sifatnya berlebih-lebihan. Bukan. Itu sesuatu yang sifatnya normal. Yang menganggap itu lebih karena mereka terbiasa di dalam kondisi hari ini yang lebih terbiasa dengan kata-kata yang kasar, tidak senonoh. Bagi mereka itu itulah pertemanan sejatinya dan sesungguhnya. Nah ini karena parameternya sudah rusak duluan. Udahlah nggak usah lebay nih, setelah itu lo ngomongnya kasar semuanya. Lalu menganggap bahwasanya kata-kata yang kasar yang keluar di antara teman tongkrongan, teman kopi, lah itulah pertemanan yang sebenarnya, sejatinya. Bahkan ada yang pernah saya baca, kalau ada pertemanan di situ tidak ada kata-kata kasarnya, ya berarti itu nggak berteman, itu basa-basi. Ini kenapa harus ada hal-hal semacam ini? Karena parameternya sudah rusak. Karena parameternya sudah rusak apabila sudah semacam itu. Ya, makanya kembali ke tadi bahwasanya termasuk di antara hal yang kita lakukan ketika kita mencintai itu apa? Mengabarkan kita mencintai dia karena Allah. Ini harus dideklarasikan, harus diproklamirkan, harus dideklarasikan dan harus diucapkan langsung dengan lisan. Jadi tidak hanya memikirkan di dalam hati kita saja, lalu hanya kita saja yang tahu, tidak bisa, harus disampaikan. Makanya kita mendapati dalam satu riwayat dari riwayat Muslim, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra farsadahullahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Ada seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di kampung yang lainnya. Lalu Allah itu mengutus satu malaikat mengawasi jalannya. Lalu malaikat itu mendatanginya. Lalu malaikat itu bertanya, kemana kamu? Kemana kamu? Maka orang itu berkata, saya mau menemui saudara saya di kampung itu. Ya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Lalu malaikat itu yang menjelma dalam diri manusia itu berkata, apakah kamu ingin mendatangi saudaramu itu karena kamu mendapatkan keuntungan nikmat darinya? Ia berkata, enggak. Saya nggak ada nikmat apapun, saya nggak dapat profit, saya nggak pansos, nggak apapun. Saya tidaklah mendatangi dirinya di kampung itu kecuali karena saya betul-betul mencintai dia karena Allah. Maka malaikat itu berkata langsung, ya,
Lalu malaikat itu berkata, fa ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ilaika, saya ini utusan Allah kepada dirimu, bi anna Allah katahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka sesungguhnya saya utusan Allah, yang sengaja Allah itu ngutus saya untuk mengawasi perjalananmu, untuk datang ke kampung orang lain, dan saya mengabarkan kepada dirimu, Allah jatuh cinta kepadamu, sebagaimana karena Allah kamu mencintai saudaramu di kampung ini. Jadi perkataan ini uhibbuka fillah, saya cinta loh sama kamu. Ini merupakan sebuah ucapan yang nembus hingga langit yang ketujuh. Menembus hingga arasnya Allah. Sehingga bisa menjadikan Allah pun mencintai orang itu. Yang karena Allah dia mencintai saudara. Ini kan hal besar ini. Kalau kita memperhatikan secara lebih fokus kepada hadis tadi riwayat Muslim, kita tahu betul, Masya Allah ya. Yang kita tahu itu apa? Masya Allah ya, dalam hadis riwayat Muslim. Saking Allah itu senang orang yang keluar, ingin menemui saudaranya. Lalu saudara ini ingin mengabarkan dia mencintai orang itu karena Allah. Langsung Allah itu berikan sebuah privilege. Allah suruh malaikat fa'arsadahullahu ilaihi malakan. Allah mengirimkan satu malaikat untuk mengawasi jalannya. Dan bukan hanya itu, kalau ketika dia betul-betul terbukti mencintainya bukan karena profit, bukan karena hubungan bisnis, bukan karena hubungan customer dan pembeli, bukan karena hubungan kita mendapatkan finansial, bukan, semata-mata bersih hubungan itu karena Allah, Allah pun langsung jatuh cinta kepada orang itu. Coba dicintai oleh Allah itu kan nggak ringan itu. Ya. Makanya harusnya ini menjadi sebuah kekuatan besar. Mencintai karena Allah itu urusan besar. Makanya kalau kita sudah mencintai karena Allah, jangan biarkan masalah-masalah sepele itu mengganggu kita gitu. Banyak orang yang suka gini, saya mencintai karena Allah, tapi dalam perjalanan yang berlangsung, banyak hal kecil tuh yang akhirnya dibesar-besarkan gitu, dan akhirnya apa? Ujungnya jadi permusuhan gitu. Kenapa? Karena kita tidak komit dengan kalimat yang kita ucapkan. Saya mencintai karena Allah. Ya, kalau mencintai karena Allah itu harusnya Allah itu menenggelamkan alasan-alasan recehan yang biasanya menjadikan orang itu bermusuhan. Mencintai karena Allah kok urusan recehan bisa menjadi pecah. Itu berarti yang salah itu dari awal itu. Kalau sudah diniatkan karena Allah, itu berarti urusan recehan itu tidak bisa memisahkan mereka. Tapi jujur hari ini kita sering lihat perempuan ketemu perempuan, bapak-bapak ketemu bapak-bapak. Lalu mereka sering mengatakan, saya mencintai kamu karena Allah gitu. Tapi seiring waktu berjalan, hanya masalah sepele pecah kongsi. Bermusuhan akhirnya. Saling menjauh. Tidak lagi tegur sapa. Gitu. Padahal alasannya itu terkadang alasannya simpel aja. Karena suudon. Ya, karena ngambil kesimpulan sendiri. Karena nggak ngerti posisi mungkin. Akhirnya hal besar itu hilang. Hanya karena masalah sepele. Jadi kalau orang itu ketika dia mencintai karena Allah, poin nomor 4 itu apa? Kabarkan kepadanya, datang kepadanya, saya mencintai karena Allah. Dan kalimat itu menjadi tagline-nya kita, saya mencintai dia karena Allah. Jadi masalah-masalah apapun tidak boleh menenggelamkan sesuatu yang agung yang menjadi tujuan saya mencintai dia karena Allah. Ya. Jadi itu yang akan menjadikan seseorang itu ingat kembali, mencintai karena Allah itu ya tanggung jawabnya besar, konsekuensinya besar, komitmennya besar. Supaya akhirnya ketika kita mengatakan saya mencintai karena Allah, kita tidak menggampangkan konsekuensi setelah itu. Dan ini pula menjadikan kita harus ngomong, kita harus ngasih tahu. Kita harus ngomong dan kita harus ngasih tahu sama orang tersebut. Jangan diem, malah dia tahu kok saya mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah tidak disarankan dan tidak disunahkan menyimpan pada hati, tapi harus bicara.
Tapi maaf ya, ini bukan kepada lawan jenis, tapi sesama jenis ya. Kalau sampai diucapkan lawan jenis ya berapi urusannya. Mungkin nggak tidur sampai sebulan gara-gara omongan saya mencintai karena Allah. Ini sesama jenis. Ya. Maka sesama jenis ini kita ungkapkan, kita mencintai dia karena Allah. Kabarkan kepadanya, pegang tangannya. Saya mencintai antum karena Allah. Dan renungkanlah, ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka kalimat itu langsung menembus ke langit yang ketujuh. Kita harus memikirkan itu. Berdasarkan hadis dohirnya pada hadis riwayat Muslim nomor 1988. Ya. Jadi ini yang menjadikan kita tidak boleh canggung untuk mengatakan kalimat itu. Tidak boleh canggung. Ya. Bagaimana cara mengucapkannya sambil salaman, sambil pelukan, dibisikkan ke telinga, tidak ada aturan baku. Boleh kita ngucapin, saya mencintai karena Allah. Boleh kita sambil memeluk, kita ngusap punggungnya, saya mencintai karena Allah. Tapi harus dideklarkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah mengatakan, saya mencintai engkau karena Allah. Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, setingkat Rasulullah saja. Kita mendapati Rasulullah pun secara terang-terangan menyebutkan kalimat itu kepada Mu'adz bin Jabal. Dan kalau kita sudah mencintai karena Allah, kita akan tergerak terus di dalam kebaikan bersamanya. Sehingga kita tidak menyimpannya dan merahasiakannya, tapi harus mengucapkannya. Mungkin ada yang berkata, Ustaz nanti kalau saya mengatakan malah nanti berapi. Nggak ada yang berapi insya Allah. Dan katakan aja saya mencintai kamu karena Allah. Ya. Dan betul ya kalau sudah mengucapkan itu kepada saudaranya, saya mencintai kamu karena Allah. Saya ingatkan betul bahwasanya kalimat itu bukan kalimat basa-basi. Udahlah basa-basi, saya mencintai antum karena Allah. Tapi dalam hati saya enggak juga sih, saya enggak terlalu gitu. Itu kalimat itu bukan kalimat basa-basi. Itu bukan kalimat formalitas. Itu kalimat yang betul-betul kita ucapkan. Karena kita sadar makna di balik kalimat itu ketika kita menyampaikan. Ucapkanlah. Ya. Saya mencintai kamu karena Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, sampai yang ke-15. Insya Allah. Kita bahas nanti pada pertemuan kita selanjutnya. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Mencintai karena Allah itu komitmen dan kewajiban. Ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Memastikan bahwasanya kita mencintai karena Allah betul-betul bukan hanya sekedar official, tapi betul-betul datang dari kehendak dan dorongan hati kita. Menasihati dengan lembut, ya, lalu dengan sabar, lalu kita juga menutup seluruh aib-aibnya, dan yang paling penting adalah bagaimana juga kita mengabarkan kepadanya kalau kita semata-mata mencintai karena Allah.